13, saya baca satu-satu itu bahasa Yunani dia. So interesting, you know. Oke, saya beri kamu contoh. Coba saya beri contoh walaupun ini menyimpang sedikit. Wahyu 12 ayat 14. Coba kamu cek kamu punya firman Tuhan, sebab mungkin ayat itu saya sudah hafal dari bahasa Yunani ini. Saya coba. Wahyu 12 ayat 14. Okay. Begini bunyi ayatnya. Kalau saya terjemah langsung dari Yunani lah. Di situ mengatakan seorang wanita diberi 2 sayap, seekor burung elang yang besar, dan ia terbang ke padang gurun dan diberi makan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa di sana dari muka si ular itu. Bagaimana terjemahan kamu? Kalau terjemahan baru, Ya. kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Ya, oke. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oh, oke. Ya, dipelihara dari ular dia bilang. Oh, itu salah sudah. Oke. Kenapa saya boleh katakan itu salah? Oke. Minta maaf nanti kamu terkejut. Ini Alkitab kamu yang kudus ini. Alkitab saya juga itu. Oke. Begini. Tadi itu ada perkataan supaya saya lupa. Dalam Yunani itu ada hina. Hina bukan menghina, hina clause ini. Hina. Kalau ada perkataan hina ini adalah perkataan supaya. Dia diberi 2 sayap, burung nazar yang besar, great, mega, itulah perkataan mega itu besar dalam Yunani, megalu. Dan supaya ada hina, supaya ia terbang ke padang gurun, dan di situ ada satu perkataan frevo, tapi saya lupa itu bentuk perkataan itu. Itu adalah macam dipelihara atau diberi makan. Kalau kamu baca ayat 6, ayat 6 lebih kurang sama tidak? Perempuan itu lari, flee ke padang gurun untuk dan diberi makanan atau dipelihara. Okay. Perkataan dipelihara. Okay. Kalau bahasa Yunani dia itulah saya katakan dipelihara betul juga lah. Tapi perkataan frevo itu adalah macam diberi makan. Bagi saya artinya begitu. 3,5 tahun yang terakhir wanita itu menggambarkan jemaat. Dia lari dari antikristus. Maksudnya dia terpaksa mengasingkan diri dari dunia kan. So dunia itu jual beli mesti ada anam-anam. Jadi bagaimana umat Tuhan makan? Kan? Secara jasmania pun. Memang perkataan frevo itu ada 2 artinya. Secara jasmani Tuhan akan menjaga umatnya dalam 3,5 tahun terakhir itu secara jasmania juga. Yang kedua secara rohani. Kalau ayat 6 dalam Yunani itu adalah mereka memberi makan. Adakah dalam terjemahan baru? Dipelihara sih ya kan? Ya. Tapi dalam Yunani dia adalah prevosin. Siapa ini mereka yang memberi makan kepada wanita? Kalau kamu faham Chiasmus itu dalam bab 11 yang jadi pemimpin umat Tuhan akhir zaman adalah 2 saksi. Jadi 2 saksi, 2 nabi itu mereka lah itu. Mereka yang macam menggembalakan, memberi makanan secara rohani lah itu. Jadi bagi saya tafsiran saya prevosin itu dipelihara itu adalah betul-betul dipelihara. Kita masih harus bertahan 3,5 tahun kan. Kita tidak boleh jual beli. Ini ilustrasi dia adalah zaman Nabi Elia. Elia juga dihalaukan, dipulaukan oleh Raja Ahab 3,5 tahun kemarau itu kan. Bagaimana Elia hidup kan? Tuhan beri dia makan kan, minum air dari sungai, ada burung nazar bagi dia daging, kemudian bukan burung nazar, burung apa itu?
Burung gagak, raven, salah itu. Burung nazar itu elang, eagle ya. Terima kasih ya. Itulah kamu baca kitab. Saya boleh koreksikan khotbah ya. Dan ya, saya coba jelaskan kepada kamu bahwa dalam bahasa aslinya sangat penting. Ayat 6 sebenarnya dalam bahasa Yunani dia adalah mereka memberi makan, they will feed, bukan passive, bukan dipelihara seperti dalam kebanyakan terjemahan. Itu ayat 6. Tapi ayat 14 itu memang passive, dipelihara atau diberi makan. Tapi dibanding dengan ayat 6, kita memahami ya Tuhan yang betul-betul beri makanan kepada umatnya. Tapi dua saksi itu yang menjadi pemimpin utama, mereka yang bernubuat, mereka yang membagi firman Tuhan kepada umat Allah. Jadi saya coba ya, oke. Tadi dikatakan dipelihara dari ular itu, sebenarnya tidak. Dipelihara maksudnya mereka selamat. Memang dari penganiayaan, ular itu mengeluarkan itu macam air bah, itu air. Itu melambangkan dusta. Salah satu cara iblis juga menghancurkan atau membinasakan jemaat Tuhan adalah melalui kepalsuan, ajaran palsu, atau dia memfitnah hamba-hamba Tuhan. Dia coba menghanyutkan itu air bah itu adalah dusta, lies, dari si iblis, Okay? Tapi mungkin jangan terlalu nanti kita tidak ada cukup masa untuk yang ini. Jadi struktur ini ya, sekarang tadi, saya perlu ada orang tolong saya sekejap. Kamu tolong gosok ya, terima kasih. Si Sandra, Kristi, Sandra ada cuti. oh Sandra, kamu adik beradik ya? Ya, di atas kan? Ya di atas ya. Kristi, bukan senang kan gosok? Mungkin tadi pastor tidak cukup makan nasi. Sebab pastor selalu berpuasa. Tidak juga. Istri saya bilang kamu harus lebih banyak berpuasa. Saya kurangkan makanan jadi jarang berpuasa. Puasa separuh. Oke. Jadi mungkin saya tidak mau gosok ini. Coba kamu tengok yang satu lagi kaiser itu yang saya bagi kamu tengok ini. Salah satu kaidah untuk memahami bab 11, bab 12, bab 13 paling senang adalah ini, bab 12, bab 11 dan 13 ini. Ini satu bentuk juga. Bab 11 itu dua saksi, bab 13 itu dua binatang. Jadi akhir zaman itu 3,5 tahun ada dua saksi berlawanan dengan dua binatang. Dua hamba Tuhan macam bertempur lah. Kalau hamba Tuhan itu secara rohani mereka sanggup dianiayai. So akhirnya si binatang itu akan membunuh dua saksi itu. Wahyu 11 ayat 7. Tapi 13 ini dua binatang, 11 ini dua saksi. Bab 12 ini adalah peperangan di surga. Naga mau menelan itu anak yang dilahirkan oleh si wanita. Dan jadi ini satu lambang ini senang saja supaya kita memahami 3 bab. Di tengah-tengah itu ada satu macam kaism lah yang saya sebut yang hari itu. A adalah dua saksi, dan kemudian B di tengah-tengah ini adalah peperangan di surga. Peperangan di surga. PS lah, peperangan di surga. A dash dua binatang. Apakah maksud saya A sini bab 11, ini bab 12, ini bab 13. Bagaimana kita memahami ini? Apa yang berlaku di surga memberi impak kepada apa yang akan berlaku di atas muka bumi. Saya ulangi ya. Peperangan di surga, apakah impaknya kalau saudara baca? Iblis dikalahkan, dia dicampakkan ke atas bumi, dari surga ke bumi. Bila dia sudah turun ke bumi, ayat terakhir bab 12, Yohanes lihat macam iblis sudah turun ke bumi, dia membangkitkan dua binatang ini. Si Antikristus itu dirasuki oleh iblis
itulah dia jadi antikristus atau manusia derhaka. Apa yang berlaku? Dia kalah peperangan di surga, dia dicampakkan ke bumi, dia mengungkitkan atau merasuki, menguasai dua binatang ini untuk menganiayai umat Tuhan. Dan Tuhan mengutus dua saksi untuk terus macam ada pertempuran secara rohani lah. Mereka bernubuat, jadi macam korespon, bertentangan. Dua saksi lawan dengan dua binatang. Kenapa itu berlaku? Sebab ada peperangan di surga, iblis kalah, Mikael itu menang, dan dicampakkan ke bumi. So in English, what happens in heaven affects what happens on earth. In fact, determines what happens on earth. Yang menentukan apa yang berlaku di bumi adalah karena apa yang berlaku di surga. Peperangan surgawi di mana naga itu, si syaitan itu dikalahkan, dia turun ke bumi, dia bangkitkan dua binatang itu, dan itulah permulaan 3,5 tahun yang terakhir itu. Dan itu saya boleh simpulkan dengan 3 siang garis. Bab 11 ini pertentangan dengan bab 13, dan di surga itu bab 12. Supaya kamu senang paham bila kamu baca 3 bab itu. Boleh ya? Oke, terima kasih. Ya, saya rasa boleh gosok di sini, yang padamkan di sini ya, Christine, ya, di atas. Tapi senang kayak ada yang lebih besar sini. Oh. Siapa yang adik, siapa yang kakak? Saya. Kamu adik ya? Yeah. Oh, kakak kamu lebih kuat. sorry. Tidak semangat sudah ketemu saya. Tidak apa. Oke, begini ya. Oke, 7 sidang sekarang ya. Supaya kamu senang ingat. Ini Efesus pertama lah, kedua Smyrna, ketiga Pergamos, keempat Thyatira, kelima Sardis, keenam Philadelphia, dan Laodikia. Okay? So, apa yang menarik di sini? Kalau kamu menghitung jumlah ayat-ayat dalam keseluruhan 7 surat dalam 7 sidang itu, yang paling panjang ayat-ayat itu adalah gereja yang tampak. Macam 12 ke ayat atau 13, saya lupa sudah. Yang lain diantara 4 sampai 7 ayat saja. Smyrna ini paling sedikit, 4 ayat saja. Singkat saja itu suratan ke jemaah di Smyrna. Okay? Dan kadang-kadang kalau kita tahu sejarah, saya ada bawa itu buku kecil dari William Buckley. Still a very good book. I want to show it to you. Kalau kamu paham English, kalau dapat beli buku ini buku di antara terbaik. Letters to the Seven Churches. Sebab profesor ini sudah banyak mengkaji ini dari segi sejarah, geografi, budaya, sosio-politik semua. Ini 7 kota. 7 kota di Asia Kecil. Kalau istilah modern adalah di Turki Barat, okay. Turki Timur di bagian selatan terkena gempa bumi baru-baru ini kan, sebulan yang lalu. Tapi Asia Kecil itu adalah Turki Barat, sebelah barat. Dalam Alkitab kita disebut Asia Kecil, Asia Minor kalau in English ya. Jadi 7 sidang itu memang 7 itu bukan hanya 7 sidang di situ. Kolosi pun gereja yang berdekatan Laodikia, tapi tidak disebut. Maksudnya ini merangkumi semua gereja Tuhan lah. Tapi Tuhan pilih 7 lah untuk mewakili semua lah itu. Itulah angka 7 itu macam simbolik kan. Bukan hanya 7 saja, tapi maksudnya adalah dia pilih 7, memang itu berkenan 7 gereja itu, tetapi merangkumi seluruh gereja Tuhan waktu itu. Alright, jadi mungkin ini memudahkan kamu. Dan apa yang saya mau katakan tadi adalah di antara semua kota di sini, 3 kota pertama itu besar, sangat agung mulia. Efesus, Smyrna, dan Pergamos pun. Pergamos adalah capital city di Asia.